Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Marilah kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bapak Ibu jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam momentum kegiatan Klik Kajian Literasi Islam di Kampus untuk pertemuan yang ke-28. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu bertatap muka walaupun dengan kesibukannya masing-masing, entah itu input nilai dan lain sebagainya. Kita masih meluangkan waktu untuk kegiatan kita sama-sama berdiskusi, di mana kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan materi yang telah dibahas sebelumnya terkait waktu sholat. Kemarin kita telah membahas terkait pelaksanaan waktu sholat. Yang pertama zuhur, yang kedua asar, yang ketiga maghrib, keempat isya, dan yang terakhir subuh. Subuh ini belum selesai kita bahas karena cukup panjang pembahasan di materi zuhur, asar, maghrib, isya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang waktu subuh. Wa subuhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri as-tsani wa akhiruhu fil istiyadi ila al-isfari wa fil jawazi ila tulu'i syamsi. Subuh waktu awalnya adalah saat terbit fajar yang kedua. Waktu akhirnya terbagi dua. Waktu ikhtiar adalah sampai langit menguning terang atau isfar, sedangkan waktu jawaz adalah sampai matahari terbit. Jadi Bapak Ibu, fajar itu ada yang pertama fajar kazib, yang kedua fajar sodik. Fajar kazib itulah dia fajar yang bohong, fajar yang tidak benar. Kalau dia muncul bukan pertanda itu sebagai mulai dari waktu subuh, tetapi itu hanya sekilas sebentuk cahaya vertikal yang muncul hanya sekilas, dan itu ditandai pada zaman dahulu dengan berkumandangnya azan dari Bilal bin Rabah. Sedangkan fajar sodik itulah dia awal masuk waktu subuh yang ditandai zaman dulu oleh dikumandangkannya oleh azan Ibnu Abi Maktum, kurang lebih seperti itu. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, kalau kalian mendengar azannya Bilal, jangan kalian hentikan makan kalian sebelum terdengar azannya oleh salah seorang sahabat di waktu yang kedua, Ibnu Abi Maktum. Jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa Bilal mengumandangkan azan di awal itu? Itu bukan waktu subuh, tetapi Bilal menyampaikan kepada masyarakat atau jamaah atau warga di sekitar bahwasanya kalau ada yang lagi sholat qiyamul lail, kalau ada orang yang masih istirahat tidur dan lain sebagainya, ini pertanda waktu subuh sudah mulai dekat. Artinya kalau lagi qiyamul lail boleh untuk berangsur-angsur hentikan kegiatan tersebut untuk mempersiapkan diri, entah itu sahur atau persiapan untuk sholat subuh. Pun begitu juga kalau orang yang sedang ketiduran dan lain sebagainya, ya, itu azan yang pertama itu berfungsi untuk membangunkan, ya. Itulah dia fajar kazib, fajar yang bohong atau dusta. Bukan berarti
Bukan berarti bohong seperti kita, tetapi itu seperti kamuflase mulainya fajar waktu subuh. Tetapi itu bukan. Nah, itu ya, kayak sekilas cahaya dan langsung hilang. Durasi antara fajar shadiq dengan fajar kazib itu adalah kurang lebih 30 hingga 60 menitan. Nah, cuman adat atau tradisi atau sunnah ini sudah banyak ditinggalkan, khususnya di masjid-masjid kita di Indonesia. Karena kadang-kadang orang kalau mendengar azan 2 kali ini dikiranya, oh ini Bilalnya ini tak nengok jam gitu ya, oh ini salah jadwal. Bukan ya, tetapi itu memang ada anjurannya. Dan ini masih diberdayakan atau masih dibudayakan di Jazirah Arab, khususnya di wilayah Saudi Arabia. Nah itu ya. Nah, cuman ada memang di beberapa tempat yang masih mempraktekkan itu, tapi hanya sedikit ya. Nah, tapi di sini perlu kita ketahui, jangan sampai salah paham ya. Nah, itu orang yang azan sebelum waktu subuh itu, oh ini aliran sesat, tidak ya. Memang ada anjurannya, kita saja yang mungkin tidak terbiasa dengan itu. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Ada yang tanyakan? Masuk? Masih mengikuti? Ya walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya. Aman dapat tadi. Jangan sia-sia aja nanti ya. Ya, alhamdulillah ya. Masih pakai? Masih? Enggak ya. Iya, itu biasanya masih ada najis-najis dan sebagainya. Memang sebelum sholat kalau bisa dilepas ya. Jadi Bapak Ibu, itu fajar kazib. Azannya Bilal ketika itu bukan berarti serta-merta sahabat menghentikan aktivitas makan sahurnya, tidak. Kemudian sekitar 30 atau 1 jam setelah fajar shadiq atau azannya Bilal yang pertama itu, barulah ini masuk ke fajar shadiq. Yang pertama ini fajar kazib, yang kedua fajar shadiq. Inilah dia waktu di mana kita tak diperbolehkan lagi makan dan minum. Ketika itu kalau kita lihat matahari, ketika kita lihat langit itu sudah mulai cahayanya merata sebentuk garis horizontal ya. Kalau yang pertama tadi vertikal dan hanya sekilas. Yang kedua itulah dia yang garis horizontal yang menandakan inilah dia awal mula waktu subuh. Nah itu ya. Jadi ketika sudah mulai waktu subuh, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minad danas, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah itu ya. Makan dan minumlah kalian hingga kalian bisa membedakan antara benang hitam dan benang putih pada saat fajar. Nah itulah dia fajar shadiq atau fajar yang benar atau waktu subuh azan berkumandang. Nah itu ya. Jadi kalau kita ingin mempraktekannya boleh saja, tapi tak bisa di kota besar ya, susah karena polusi cahaya di malam hari sangat terasa ya. Kalau mau mempraktekannya boleh saja, tapi kalau kita hidup mungkin di daerah pedesaan yang jauh dari pencahayaan ya, di sana baru bisa kita mempraktekkan teknis atau tata cara melihat batasan waktu imsak tersebut atau waktu sahur tersebut. Khususnya kalau daerah-daerah pegunungan ya, kalau kita lihat matahari lagi, kalau kita lihat langit itu akan sangat jelas bintang-bintangnya, bulannya, apalagi kalau lagi tidak mendung ya. Nah, tapi kalau di pusat kota ya, lampu jalan terang di malam hari, susah bagi kita untuk mempraktekkan itu. Nah, jadi tentatif atau menyesuaikan kondisi saja. Sampai kapan waktu subuh itu? Itu waktunya sampai langit menguning terang atau isfar istilahnya ya. Jadi subuh itu terbagi menjadi 2 waktu. Yang pertama utama, yang kedua tidak begitu utama, tapi dia masih masuk waktu pelaksanaan salat subuh.
Yang pertama kapan? Itulah dia waktu ikhtiar. Durasinya kapan? Sejak mulai azan subuh itu sampai kalau kita lihat langit ya, itu langit sudah mulai menguning, bertanda bahwasanya matahari sudah mulai menyingsing ke atas. Tapi belum begitu terang. Nah, itu waktu yang utama untuk melaksanakan sholat subuh. Adapun yang kedua, waktu jawas. Waktu jawas ini ketika sudah mulai menguning sampai kapan? Sampai sebelum terbitnya matahari. Nah, itu terbagi menjadi dua. Kapan boleh kita laksanakan sholat subuh? Boleh di dua waktu itu. Tapi kalau memungkinkan kita melaksanakannya di waktu yang awal, ya, itu lebih utama. Gitu ya. Kalau sudah terbit fajar, artinya apa? Sudah terbit matahari, nah itu sudah masuk lagi periode sholat berikutnya, yakni sholat sunnah isyraq. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Masih nyambung? Ada nih? Aman? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita membahas terkait waktu sholat. Insya Allah ya. Asar itu sampai jam berapa? Kemarin jam masuk. Ya. Asar itu semenjak kalau kita lihat bayangan kita. Nah, ini ya. Bayangan kita itu sudah mulai 2 kali lipat panjangnya. Lewat lagi dari 2 kali lipat. Tapi ini kalau dipraktekkan untuk khususnya di wilayah yang dekat Khatulistiwa. Kalau di kutub susah. Nah, makanya kita pada umumnya berpatokan dengan jam, tengoklah jam. Nah, jam-jam yang sudah diedarkan biasanya sudah ada waktu asarnya. Cuma kalau mau digambarkan, kira-kira berdiri kita di sini, berbayang dia 2 kali dari bayangan kita itu lewat. Nah, itu sudah mulai waktu asar. Sampai kapan? Sampai sebelum terbenamnya matahari. Masuk sholat pas proses terbenam. Ya. Ya. Menjelang maghrib. Ada setengah jam lagi. Oh, enggak masalah, insya Allah. Cuman kalau bisa di awal lebih baik di awal. Apa mau dijamak asar dan maghrib? Mana ada? Asar bisanya kolaborasi dengan zuhur. Maghrib bisanya dengan isya. Tergantung pilihan. Kalau qashar, Pak Sub boleh melaksanakannya kalau lagi dalam perjalanan dari Bengkulu ke Padang. Di utara, sholat jamak qashar boleh. Tapi kalau sudah sampai di Padang, tak boleh lagi qashar, cuman boleh di jamak. Tergantung. Qashar itu bisa dilaksanakan kalau lagi dalam proses perjalanan. Nah, dari satu tempat ke tempat yang lain yang memenuhi kriteria durasi atau jaraknya. Ya. Tapi kalau sudah sampai di tempat tujuan, tak bisa lagi qashar, meringkas rakaat, tak bisa. Cuman menggabungkan antara 2 waktu sholat itu masih bisa. Nah, ya. Oh ya. Revisi. Ya. Diringkas itu kalau lagi dalam perjalanan, berburu merangit gitu. Di rumah. Ini Pak, pernah pengajian. Dia mungkin 3 hari di lapangan di tempat tujuan itu boleh menjamakkan qashar. Tapi salah. Kalau menjamak ada kebolehan di sana, bahkan dalam salah satu dalil dikatakan Rasulullah SAW konsisten atau menjamak sholatnya itu selama 6 bulan dengan syarat tempatnya itu bukan tempat mukimnya. Pak Sub tinggal Bengkulu aslinya, ke Padang cuma balik kampung selama seminggu. Selama seminggu itu ada kebolehan untuk menjamak. Cuman kalau tidak dijamak lebih bagus juga, karena
intinya ada masyaqqah atau kesulitan. Kalau tak ada kesulitan, tak dipakai keringanan tersebut, tidak masalah. Wallahu a'lam. Jadi kalau kosor itu di perjalanan. Qasar khusus di perjalanan. Kalau sini ke Curug di kosor bisa. Bisa, kalau Curug sudah lewat. Kalau Padang Jaya kayaknya belum, 75 kilo. Nah. Itu Pak. Oh, kalau Bapak mutar lewat Padang, apa masalah? Bang kalau Curug udah lebih, ya. Lebih ya. Hanya Pak Alfi biasanya jamak di gunung. Iya. Aku selipik Pak. Baik, Bapak Ibu jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berlaku untuk kalau seandainya ya Bapak Ibu pergi ke kutub. Kutub ini kan susah menentukannya. Ada kadang matahari itu tak hilang-hilang. Gimana mau imsaknya? Gimana mau iftar atau berbukanya? Maka dalam hal ini ketentuannya perlu menyesuaikan dengan waktu yang berlaku di daerah terdekat. Kalau misalkan di daerah terdekat itu ternyata ada ditemukan waktu 4 atau 5 waktu sholat dan kita tahu di sana ada batasan imsak dan berbuka, maka pakai waktu itu. Cuma kalau tidak, maka silahkan menyesuaikan dengan waktu di Makkah Al-Mukarramah. Nah, itu kalau Pak Su mau penelitian di Kutub Utara atau Kutub Selatan, ya, yang tak mungkin Pak Su mungkin melihat matahari dan lain sebagainya. Kalau Indonesia mungkin bisa mudah, ya. Jam 5 mungkin tak boleh lagi makan. Jam 6 sudah boleh makan. Nah, itu berlaku kalau kita di wilayah yang jarang orang ada di sana, ya, khususnya para peneliti. Pun begitu juga kalau seandainya kita sedang berpuasa tapi di atas pesawat. Nah, dia. Jadi dalam pesawat ini, ya, kalau seandainya kita berangkat dari timur ke barat, itu tentu durasi waktu puasa kita bisa menjadi lebih lama. Tapi sebaliknya, kalau dari barat ke timur, misalkan kita dari Mekah ke Jakarta, durasi pelaksanaan puasa kita bisa jadi lebih pendek. Nah, jadi kalau pesawat itu bisa panjang, bisa pendek. Jadi bukan kita melihat apa nih negara apa di bawah ini. Oh, kawannya udah buka, kita buka, belum tentu, ya. Tapi kita lihat jendela, buka pesawat, gitu. Oh, masih nampak matahari. Berarti belum bisa. Dan ini berlaku juga. Nah, ini sampai muncul fatwanya Bapak Ibu, ya. Ada gedung tertinggi di dunia yang kita kenal dengan Burj Khalifah di Dubai. Mudah-mudahan kita semua bisa ke sana. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat gedung Burj Khalifah itu tinggi sekali. Kurang lebih 800-an meter, hampir sekilo tingginya, ya. Dan itu terdiri dari kurang lebih 165 lantai. 163 di atas, 2 yang basement. Nah, maka ulama di sana membagi 3 zona waktu untuk berbuka puasa ataupun sahur, ya. Dari lantai dasar sampai ke lantai 80-an itu menyesuaikan dengan penduduk di bawah. Kalau di tengah itu bertambah 2 atau 3 menitan. Di paling atas itu bertambah 1 atau 2 menitan. Kenapa? Karena orang di atas masih tetap melihat matahari, sedangkan di bawah sudah tidak tampak lagi matahari. Jadi tak bisa dia berbuka sesuai dengan penduduk yang ada di bawah gedung. Iya, tapi yang menjadi acuan di sini mataharinya. Nah, gitu ya. Oh, ternyata di atas ini masih nampak, di bawah udah malam. Makanya nanti ditunda sedikit agak 5 menitan sampai matahari itu betul-betul hilang dari pandangannya, baru dia bisa berbuka. Berlaku juga dengan sahur.
Kalau Pak Sub nanti di lantai 160-an. Nah, itu ya. Kalau di tengah-tengah Sama siapa ke sana? oh, itu lain cerita penelitian ya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di sini dapat tergambar oleh kita bahwasanya dalam Islam yang menjadi acuan itu pada dasarnya bukan jam dinding kita. Ya, tetapi bagaimana posisi matahari tersebut. Pengecualian untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh matahari, ya seperti daerah-daerah kutub itu. Maka yang jadi acuan adalah jam dindingnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan zona waktu terdekatnya yang berlaku di situ. Ya. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Cukup? Baik, kayaknya ya cukup. Jadilah dulu ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait syarat wajib sholat. Nah itu ya. Baik, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.